menyaksikan. Perintah orang tuanya hingga akhirnya dia berangkat ke pondok. Dia di pondok. Sayang, kamu yang bertanya nak di pondok, jangan nakal. Ingat mama yang nanti tulang untuk kebaikanmu. Kakak di sini yang bertanya, Nafisa bakalan kangen sama kakak karena Nafisa sayang kakak. Anissa melepas pelukannya. Dia merasa iri pada adiknya. Dia berpikiran, kenapa harus dia, kenapa bukan adiknya? Ya udah Anissa, mama pulang dulu ya. Tibanya di asrama. Nisa, baju kamu taruh di sini dulu ya. Apa aku ngerti? Yang kamu maksud itu buku. Ada kok, bentar ya, aku ambil dulu. Ini buku dan pennya. Ya. Aku ini bisu, aku ini gak berguna. Kamu masih mau berteman denganku, sedangkan keadaanku seperti ini. Nisa, kamu gak boleh bicara seperti itu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebab itu hanya milik Allah semata. Jadi apapun keadaanmu, percayalah, aku akan selalu bersahabat denganmu. Fitri membaca lagi sebuah tulisan yang Nisa tulis di buku tadi. Tapi Allah itu tidak adil. Kenapa harus aku? Kenapa tidak keluargaku? Nisa, kamu gak boleh bicara seperti itu. Apapun yang Allah berikan kepadamu, kamu harus syukuri. Karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan di batas kemampuan seorang. Jika Allah itu memberikan cobaan untukmu, berarti Allah itu sayang sama kamu. Mulai dari sekarang, kamu berubah ya. Jangan dan sudah lagi. Semangat dan jangan pernah menyerah. Iya, Nisa, kamu semangat. Ya sudah, kita beres-beres dulu yuk. Yuk. Saat ini adalah waktunya sekolah Madrasah Santri Putri. Semua santri sudah ada di sana dan sedang membaca nadhoma. Assalamualaikum Ustazah. Kalian nungguin kita ya? Apaan sih? Gaya banget tuh anak. Nih lagi nah, kalian tuh baru datang sih. Apaan sih Ustazah? Telat juga cuma 5 jam bukan 15 menit. Itu aja dipermasalahin. Betul. Kita itu lagi asik Ustazah. Kasih ngapain tuh Nay? Tidur 3 jam, mandi 3 jam, dandan 2 jam. Itu aja kok Ustazah?
Ya ampun, kalian mah gak ada alat ya? Ya sudah, kalian mau duduk apa berdiri di depan? Ya duduklah Ustazah. Kita lanjutkan pembahasan ya. Ya Ustazah. Edin, itu kan santriwati yang bisu itu. Iya Nay, ini orangnya. Permisi Ustazah. Kalian gak boleh bicara seperti itu. Kita ini sama-sama manusia yang terbuat dari tanah. Jadi kalian tidak nggak boleh kayak gitu dong. Kita kan boleh kok, emang itu kenyataannya. Lagian kita Anissa berusaha menahan kita bisa amarahnya bicara, nggak karena kayak ia dia. berusaha untuk tampil biasa saja. Namun kata-kata pedas yang keluar dari mulut mereka membuat Anissa menangis. Astagfirullahaladzim. Anissa mau kemana? Bukan jadi sedih, kalian minta maaf ya. Gak mau. Ya udah, terserah dia mau nangis kek, mau sedih kek, itu urusannya dia, bukan urusanku. Ya udah yuk Nay, kita pergi. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, kita akhiri hari ini ya. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak kejadian itu, Anissa gak pernah kelihatan di kelasnya lagi. Anissa gak pernah mengikuti kegiatan dan jemaah. Hingga suatu saat, pengurusnya bertanya, Elisa, Anissa kemana? Kok jarang ikut kegiatan dan jemaah? Loh, bukannya Anissa berangkat paling awal ya Mbak? Iya Elisa, Anissa juga jarang masuk sekolah. Dia kemana? Anissa udah 1 minggu gak ikut kegiatan dan jemaah Elisa. Mbak, Ustazah, Elisa minta maaf ya. Elisa nggak bisa mendidik Anissa dengan baik. Elisa benar-benar tidak tahu keberadaan Anissa sekarang. ucap Elisa dengan baik dan jujur. Elisa, kamu jadi ketua kamar harus tegas ya. Kamu harus tahu di mana semua anggotamu. Ya udah, kalau begitu kami permisi dulu ya. Baik ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elisa jadi kepikiran, kemana perginya Anissa? Bukannya dia selalu berangkat lebih awal? Di asrama, Elisa, kamu dari mana aja? Selama ini kamu gak pernah ikut kegiatan sekolah dan jamaah ya Nisa? Ayo Nisa, bilang sama aku. Nisa, kalau kamu tidak suka, bilang sama aku. Siapa tahu aku bisa memberikan solusi untukmu. Baiklah, lain kali kamu jangan ulangi lagi ya. Ya sudah. Anissa sedang mencari Al-Qur'annya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan hari ini Ibu Nyai menyuruh Ustazah Fatimah untuk mengadakan kegiatan hataman. Edin, itu kan si Bisu nyariin Al-Quran yang kita sembunyiin kemarin itu. Kasihan, yuk. Kita samperin yuk. Yuk. Si Bisu lagi ngapain tuh? Bukannya kalau bisu juga tulis ya? Iya tuh, kasihan. Cari aja ya sampai ketemu, kita pergi hataman dulu. Tunggu hatamannya.
Al-Fatihah. Elisa melihat kemana-mana. Sepertinya Anissa tidak ada di tempat itu. Fitri, kamu lihat Anissa enggak? Enggak tuh Mbak. Kamu ikut aku yuk nyari Anissa. Kita izin dulu ke Ustazah. Ayo Mbak, tapi Mbak yang minta izin. Iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa Elisa? Gini Ustazah, saya dan Fitri mau pamit keluar dari acara ini. Emang kalian berdua mau kemana? Saya lihat sepertinya di dalam tidak ada Anissa. Saya dan Fitri mau pamit ingin mencari Anissa, Ustazah. Itu suatu hal yang baik. Kalian tetap peduli. Itu teladan bagi santriwati ke depannya. Ya sudah, carilah keberadaan Anissa. Baiklah Ustazah, saya dan Fitri mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rataman pun selesai. Al-Fatihah. Elisa dan Fitri, mereka mencari ke seluruh tempat yang biasa ditempati santriwati. Namun, keberadaan Anissa belum ditemukan. Bermenung di lantai 4, di mana di sana adalah tempat jemuran para santri. Ia duduk sambil menangis. Entah apa yang ia pikirkan. Ia melihat sesuatu yang membuat ia teringat akan mamanya yang sudah 1 bulan lebih belum menjenguknya. Ia menangis. Dalam tangisnya, ia berbicara dalam hatinya. Ya Allah, kenapa harus aku? Kenapa harus cobaan ini yang menimpaku? Apa salahku? Ya Allah, aku minta maaf. Selama ini aku tidak pernah mengikuti peraturan pesantren ini. Padahal ayah sama mama banting tulang supaya aku jadi anak yang baik. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, beri aku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi semua ini tanpa mama. Mama, Nisa rindu mama. Nisa selalu bikin masalah. Nisa nggak pernah sadar akan ketabahan mama dalam menghadapi Nisa. Mama, Nisa ingin berubah, tapi keadaan yang membuat Nisa bingung akankah perubahan itu bisa Nisa rasakan. Mama, doain Nisa ya Ma. Nisa sayang mama. Lagi-lagi Anissa menangis terseduh-seduh. Ucapan yang ia ucapkan dalam hatinya selalu ia tulis di buku kecilnya. Di sisi lain, Elisa dan Fitri mendengar ada seseorang yang lagi menangis. Mereka berpikir, akankah itu Anissa? Mereka mencoba mendekat, namun ternyata benar bukan mereka. Anissa sedang menangis sambil menunduk. Elisa mencoba menenangkan Anissa. Anissa, kamu kenapa? Kok menangis? Tapi kenapa? Kok kamu menangis di tempat ini? Kenapa kamu tidak ikut khataman? Sebenarnya Nisa sering di sini. Nisa sering ngumpet di sini, tapi tadi ada angin besar dan sangat kencang yang membuatku jadi kepikiran sama mama. Lagi pula, bukannya aku tidak mau ikut kegiatan, tapi tadi aku hilang. Kok bisa hilang? Please, kita bawa Nisa ke sana aja. Di sini hawanya tidak enak. Ya bentar. Ya udah, bisa kita ke kamar aja. Di sini hawanya dingin. Nanti kamu sakit. Akhirnya mereka bertiga meninggalkan tempat itu menuju asrama.
Elisa, kamu bicara dulu sama Nisa. Bicaranya dan pakai emosi ya. Iya, insya Allah. Ya udah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Elisa pun memulai pembicaraan. Bisa lihat apa? Sebenarnya kamu betah apa tidak mau dari sini? Kalau kamu betah, kamu harus nurutin Nisa yang peraturan ada di sini. Ya sudah, lain kali kamu jangan ulangi lagi ya. Dan semenjak kejadian itu, Elisa selalu mengawasi Anissa. Ternyata emang benar Anissa berubah. Pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa ya Ustazah? Kok Ustazah manggil saya? Elisa, kamu dipanggil Ibu Nyai. Ibu Nyai? Iya Elisa, Ibu Nyai. Ada perlu apa ya Ustazah? Kok Ibu Nyai manggil saya? Saya juga kurang tahu Elisa, mungkin Ibu Nyai ingin membahas Anissa. Di sisi lain, Naila dan Dina menguping pembicaraan Ustazah dan Elisa. Jadi Ustazah serius banget sih ngomongin apaan jadi kepo. Kita nguping. Naila dan Dina mulai mendengarkan pembicaraan Ustazah dan Elisa. Kebalik Din di sini. Oh, bahas tentang Santiwati yang bisu itu Din. Siapa sih namanya? Aku lupa. Bentar, aku juga lupa tahu. Oh iya, kalau nggak salah namanya Asina kan? Itu kebalik Din. Namanya itu Anissa. Oh iya, lupa. Ustazah mendengar sesuatu, ternyata itu suara dari Naila dan Dina. Naila, Dina, ngapain kalian di situ? Ustazah. Din, kita ngapain di sini? Katanya mau nguping pembicaraan Elisa sama Ustazah. Kamu gimana sih, lupa ya? Kok dibongkar sih? Astagfirullahaladzim, gak baik dengar pembicaraan orang lain. Apaan sih Ustazah? Kita gak dengerin kok. Kita itu cuma kepo. Jadinya kita dengerin deh. Tahu tuh Ustazahnya aja yang salah dengar. Astagfirullahaladzim, kalian benar-benar ya. Apaan sih Ustazah, gitu aja salah ya? Menurut kalian gimana? Salah apa enggak? Ya enggak lah. Ya sudah, saya sama Elisa pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah dan Elisa berjalan menuju kediaman ibunya. Kamu gimana sih? Otak kamu mulai error ya? Error gimana? Malah nanya balik lagi. Ayo kita ke kantin aja. Yuk. Naila dan Dina ke kantin. Saat itu, Anissa sedang asyik makan mie goreng. Tiba-tiba, Naila dan Dina menghampiri Anissa. Jadi ada si bisu tuh. Kita kerjain. Yuk. Si bisu lagi ngapain tuh? Oh, lagi makan. Kayaknya enak sekali nih. Anissa mencoba mengambilnya kembali, namun Naila tidak mau kalah. Anissa
Elisa datang dan melihat kejadian itu. Lalu Elisa menghampiri mereka. Naila, Dina, kalian apa-apaan sih? Apaan sih? Ikut campur aja kamu ya. Emangnya Anissa salah apa sama kalian? Terserah kita dong. Lagian dia jelek, tuli, bisu lagi. Si bisu. Ya udah nih kita sekan sana aja. Si bisunya pergi. Ih, dasar ya. Elisa membawa Anissa ke asrama. Dan setelah mengantar Anissa, Elisa langsung menuju ke kediaman ibu nyanyi bersama Ustazah. Sesampainya di kediaman ibu nyanyi, Elisa melihat ada mama dan juga adiknya Anissa. Ia kaget, kok bisa mereka ada di sini? Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai nyari Elisa, ini Elisa. Oh iya, jadi gini Elisa, saya memanggil orang tua Anissa hanya ingin memberitahukan tentang tingkah laku Anissa di pesantren ini. Ya nak, ceritakanlah semua pada tante. Anissa sudah berubah kok tante, karena ia sayang sama tante. Ia selalu curahkan isi hatinya pada dari kecilnya, mulai dari yang tidak suka sama Nafisa, karena Nafisa selalu dimanja sama tante. Oh iya tante, kalau boleh tahu Nafisa itu siapa tante? Nafisa itu adik kandungnya nak, ini orangnya. Oh maaf mbak, saya tidak tahu. Tidak apa-apa kok mbak. Mbak, Nafisa ingin ketemu sama kakak Anissa mbak. Iya nanti ya nak, di kamarnya aja ya. Pada akhirnya, Mama Anissa memutuskan Anissa supaya berhenti dari pesantren karena selalu merepotkan orang lain. Ibu Nyai, saya mohon izin untuk membawa Anissa anak saya pulang ke rumah. Jika itu yang terbaik untuk Nisa, bawa ialah pulang. Maksud tante, Anissa berhenti? Ya nak, tante minta maaf sama kamu. Anissa selalu merepotkanmu. Anissa tidak sekalipun merepotkanku tante. Dia baik. Dari dia pula aku belajar bahwa semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Anissa punya kelebihan yang luar biasa. Dia mampu bersabar walaupun seisi dunia menghinanya. Aku mohon tante jangan bawa Anissa pulang. Tapi maaf Lisa, ini keputusan tante sudah bulat. Anissa butuh kasih sayang tante. Udah, Elisa, mungkin ini jalan yang terbaik buat Anissa. Tapi Anissa sahabat aku. Iya, saya tahu, tapi mengucapkan jauh lebih baik, Elisa. Baiklah Ustazah. Kalau begitu, Lisa, kamu panggil Lisa ya. Iya, Ustazah permisi. Elisa mencari keberadaan Anissa. Terhenti. Anissa terkejut. Ada apa dengan sahabat yang satu ini? Pikirnya. Anissa, aku minta maaf ya. Mama dan adik kamu menunggu kepulanganmu, Anissa. Tidak jauh dari itu, Naila dan Dina mendengarnya. Akhirnya mereka mendekati Elisa dan Anissa. Lisa, kenapa pulang? Iya, Lis, kenapa? Mama Anissa menyuruh Anissa berhenti dari pesantren ini. Apa? Kok bisa? Kita jadi teman kan? Lisa, saya minta maaf ya. Gara-gara saya, kamu jadi berhenti dari pondok. Iya nih, aku juga minta maaf ya. Dia bilang gak apa-apa katanya. Oh, kita jadi teman kan?
Mereka berempat berpelukan. Ya sudah, Mama Anissa menunggu Anissa. Kalian mau ikut apa gimana? Kita ikut, Miss. Akhirnya mereka berempat menemui Mama Anissa. Sesampainya di sana, Naila langsung mencium tangan mamanya Nisa dan meminta maaf pada mamanya. Tante, saya minta maaf ya. Gara-gara saya, Anissa jadi berhenti dari pondok. Iya Tante, Dina juga minta maaf ya. Ya nak, ini bukan salahmu, ini salah Tante. Tapi Tante, Jadilah orang yang lebih baik ke depannya. Udah Naila, Dina, mungkin ini jalan yang terbaik buat kalian dan Anissa. tapi Ustazah, saya banyak salah sama Anissa. Cukup minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Anissa, saya minta maaf ya. Gara-gara saya, kamu jadi berhenti dari pondok. Iya Nay, aku juga minta maaf ya. Nafisa, itu kakakmu nak. Mama Nisa sudah selesai pamit pulang pada Ibu Nyai dan berterima kasih kepada teman asrama Nisa. Kakak di sini baik-baik saja kan? Nafisa kangen kak. Sudah Nisa, kita pulang. Kita pulang Anissa. dulu ya. Anissa beserta mama dan adiknya pulang. Sesampainya di pesantren, Anissa, kok kamu ada di sini? Apa ini Anissa? Baiklah. Oh, udah mau pulang. Kamu gak di sini aja dulu. Anissa dan Elisa berpelukan. Kemudian Anissa pulang. Beberapa waktu kemudian, Elisa duduk di sebuah kursi di taman dan membaca surat yang Anissa berikan. Surat untuk sahabatku Elisa. Elisa, aku minta maaf ya sama kamu. Aku selalu saja merepotkan kamu. Tapi aku bahagia kok bisa bersahabat dengan kamu. Ternyata benar apa yang kamu bilang. Allah itu adil. Buktinya, di saat semua orang membenciku, kamu datang beriku semangat. Aku sayang banget sama kamu Elisa. Aku tahu kamu pasti membaca surat ini ketika aku sudah tidak ada di dekatmu. Aku sedih kenapa waktu ini terlalu singkat. Aku kecewa kenapa keadaan seperti ini, tapi berkat kamu, rasa sedih dan kecewa berubah jadi rasa bersyukur. Terima kasih ya sudah mau bersama denganku. I love you Elisa, dari Anissa sahabatmu. Elisa menangis membaca surat dari Anissa. Dan semenjak hari itu, keadaan membawa mereka menuju kebaikan karena mereka selalu bersyukur. Suatu cobaan datang karena perilaku seseorang. Dan melewati cobaan itu tersebut, insya Allah berdoa adalah jalan terbaik.
Dari Anissa kita belajar, jika seorang mempunyai kekurangan, maka ia selalu ada kelebihan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi